Safety atau keamanan pangan merupakan upaya pencegahan pangan dari kemungkinan terburuk, yakni pencemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia hingga berujung pada kematian. Setiap pangan yang hendak dikonsumsi oleh konsumen memiliki 3 tahapan sertifikasi yang harus dilalui. Di antaranya, Prima 1 ialah keamanan pangan yang berada di bawah Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat atau OKKPP. Prima 2 dan 3 ialah keamanan pangan yang berada di bawah Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD. Mengapa keamanan pangan harus memiliki sertifikasi keamanan? Karena keamanan pangan tidak hanya berfokus pangan yang diproduksi dari hasil pertanian saja. Namun, keamanan pangan sangat berpengaruh pada sterilisasi kesehatan dari setiap konsumen dalam konsumsi pangan setiap harinya. Dengan pangan yang sehat, maka akan menghasilkan sebuah kepercayaan dari konsumen, sehingga produksi yang dihasilkan dari pertanian akan mengalami kenaikan harga ekonomis. Karena alasan tersebut, pemerintah sangat menekankan setiap produk segar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, agar terlebih dahulu didaftarkan produk segar asal tumbuhan atau dikenal dengan sebutan PSAT. PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan, di mana belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Sehingga produk makanan segar tersebut benar-benar terjamin keamanannya dari kandungan bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua adalah makhluk yang terbaik yang dilahirkan Allah untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta esensinya kita beriman kepada Allah. Apa kabar pemirsa? Tanpa terasa Ramadan sudah memasuki Ramadan ke-17. Artinya begitu cepat, bahkan lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Ramadan terus berlalu, jangan sampai kualitas ibadah kita juga sia-sia, tapi tidak pernah kualitasnya membaik. Dan di sore hari ini kita akan bahas tentang tentu di bulan Ramadan, di kapanpun, kualitas makanan, tumbuh-tumbuhan juga penting bagi kehidupan kita. Karena bukan hanya prioritas halal dalam mencari rezeki, tapi juga melihat apa yang kita makan juga baik dan berkualitas baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini juga memberikan kekuatan bagi kita untuk terus beribadah, apalagi momentum Ramadan adalah mengajarkan kita untuk totalitas dalam beribadah. Dan di sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang puasa berkualitas dengan mengkonsumsi pangan segar yang aman. Dan bagi Anda nanti yang ingin bergabung, silakan di 0051 41773. Dengan narasumber kita di sore hari ini, Kadis Pangan Aceh, Dr. Insinyur Ilyas MP. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Tanpa terasa Ramadan sudah memasuki 17, Pak. Yeah. Ya. Dan kalau kita ingin berbicara tentang pangan tadi, seperti apa korelasi antara puasa dengan keamanan pangan segar? Ya, kalau kita lihat agama kita kan menganjurkan kita bahwa kita harus mengkonsumsi pangan yang halal. Yeah. Inilah yang sering disebutkan bahwa halalan thayyiban. Ya, artinya pada bulan puasa ini kita diharuskan mengkonsumsi pangan-pangan yang berkualitas. Artinya contoh yang paling sederhana hari ini, kurma itu adalah salah satu pangan yang berkualitas. Yeah. Kenapa kita harus mengkonsumsi kurma setiap berbuka puasa? Nah, ini adalah kurma ini kan termasuk jenis pangan yang gizinya tinggi. Betul. Nah, inilah diharapkan kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh hari ini, kita selalu mengkonsumsi pangan
yang berkualitas. Nah, inilah korelasi ataupun hubungan antara bulan Ramadan dengan pangan segar asal tumbuhan. Nah, Baik, kalau kita ingin melihat katakanlah di masyarakat kita memahami tentang ketahanan pangan, dan ketahanan pangan itu terkait dengan pertanian, Pak. Ya. Sebenarnya apa ketahanan pangan itu, Pak? Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa setiap masyarakat Indonesia, khususnya hari ini masyarakat Aceh, benar-benar dijamin tentang pangan, tentang ketersediaan pangannya. Baik, menurut Bapak sendiri masyarakat Aceh sudah memahami belum tingkat kesadaran agar mengkonsumsi buah segar dan terjamin dan tersertifikasi menurut Bapak? Kalau kita lihat hari ini, kami dari Dinas Pangan, nah ini adalah salah satu tugas kita ya, tugas Dinas Pangan, artinya belum semua masyarakat Aceh hari ini memahami bagaimana mengkonsumsi pangan segar asal tumbuhan yang aman. Nah, apa mungkin ada keterkaitan dengan harga yang mungkin tidak murah? Tidak juga. Saya rasa begini, karena katakanlah di Aceh ini ada dua pasar ya, pasar tradisional dan pasar modern. Nah, masyarakat kita hari ini sebenarnya di pasar modern ini tingkat keamanan pangan ataupun higienisnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang ada di pasar tradisional yang ada, katakanlah di pasar Aceh, pasar Lambaru. Nah, hari ini pasar modern kita kan ada Sujuya Mall katakanlah. Nah, di Sujuya Mall ini dibandingkan dengan pasar tradisional, dia lebih higienis. Artinya pemisahan, katakanlah tempat peletakan misalnya antara ikan dengan buah, itu sudah dipisahkan. Nah, tapi ada di pasar-pasar tradisional itu masih ada yang bercampur antara katakanlah ini buah, ini ada ikan asin itu. Ini masih yang perlu pemahaman untuk kita semua. Baik. Kalau seperti itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita untuk menjaga higienisnya pangan ini, Pak? Nah, ini mungkin tugas kami ya. Tugas kami memberi pemahaman kepada masyarakat. Katakanlah kepada pedagang-pedagang hari ini. Ini tugas kami. Artinya mungkin melalui videotron kami yang ada, termasuk iklan-iklan itu yang selalu kami. Dan kami hari ini selalu Dinas Pangan khususnya itu selalu kita menjaga kualitas pangan kita baik di pasar modern maupun di pasar tradisional. Nah, hari ini kita setiap bulannya itu mengambil sampel ke kabupaten kota yang ada pasar, itu kita uji. Selalu itu kita lakukan. Seperti apa kondisi pangan Aceh, Pak? Apakah mengandung zat-zat kimia atau sangat layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat? Dari hasil temuan kami bahwa di Dinas Pangan ini kita kan punya lab ya, punya lab, kita uji, kemudian bahwa tingkat pemanfaatan pestisida khususnya bahan-bahan berbahaya masih di bawah ambang ya, masih di bawah ambang. Dan berarti masih ada, tapi masih layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan itu belum berbahaya bagi tubuh manusia. Belum berbahaya. Baik. Benar. Jika seandainya didapatkan ada para pengusaha yang buah pangannya tidak segar bahkan mengandung zat kimia, apa tindakan yang harus diberikan? Nah, kita hari ini belum ada tindakan hukum ya, belum ada. Tapi artinya kita selalu mewanti-wanti kepada masyarakat, bukan masyarakat, kepada pengusaha ini. Artinya bahwa di dalam pemanfaatan pestisida ini benar-benar sesuai anjuran yang aman untuk dikonsumsi. Kenapa? Apakah harus menggunakan pestisida? Tidak ada opsi yang lain untuk lebih higienis dan aman? Ada. Inilah hari ini di Dinas Pangan kita sudah ada namanya Nakasipan ya. Nakasipan Naungan Edukasi Pangan. Nah, kita di situ
semacam edukasi memberi pemahaman kepada mulai dari anak TK sampai dengan ibu-ibu, mahasiswa semuanya. Artinya bahwa kita ada edukasi kita tanpa pemanfaatan pestisida, yaitu secara hidroponik. Secara hidroponik. Dan itu berapa persentase yang sudah dilakukan oleh para pengusaha pangan ini terhadap menyegarkan tanpa menggunakan zat-zat kimia seperti itu? Ya, untuk hari ini mungkin di tingkat pengusaha itu belum, tapi tingkat rumah tangga. Ini home kita industry? Bukan home industry. Artinya hari ini mungkin ibu-ibu di dalam suatu daerah, katakanlah ibu PKK, itu sudah khususnya di Banda Aceh itu sudah banyak yang melakukan tanaman hidroponik. Berarti kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh. Sudah mulai Kenapa tumbuh. pengusaha tidak melakukan hal itu seperti itu? Nah, inilah mungkin ya namanya ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti juga mungkin ya ke depan itu semua pengusaha pangan segar asal tumbuhan yang ada di Provinsi Aceh itu akan kita lakukan sertifikasi. Baik. Kita jeda saat dulu, Pak. Oke. Dan pemirsa, kita terus menanti Anda untuk bisa bergabung bersama kita di 41773. Setelah informasi ini kita akan kembali tetap bersama kami. Indonesia adalah karunia seluruh dunia untuk Indonesia. Seluruh dunia untuk Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Menjelang Beduk bersama Dinas Pangan tentang berbicara tentang bagaimana buah pangan yang segar dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dan bagi Anda yang sangat penting pemirsa, karena ini keterkaitan untuk juga menjaga tubuh kita, karena ini juga amanah dari Allah dan kita jaga baik tubuh kita, nanti diminta juga pertanggungjawabannya dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Baik Pak, tadi Bapak pernah mencetuskan tentang semua para pengusaha pangan itu dan buah-buahannya juga akan disertifikasi. Memang selama ini berapa persentase yang sudah tersertifikasi di Aceh? Kalau kita lihat persentase memang masih kecil karena otoritas keamanan pangan kita baru 2 tahun ya semenjak SOTK baru. Baik. Kira-kira persentasenya sampai 20% saat ini? Belum, sekitar 10% lah dari seluruh Aceh. Baik, apa yang menyebabkan hal ini masih belum signifikan Pak? Apakah karena sertifikasi itu juga harganya murah atau gimana pandangannya? Sertifikasi ini sebenarnya gratis ya. Kita Dinas Pangan itu memberikan, yang penting hari ini pengusaha-pengusaha kita yang ada di Aceh itu mau mensertifikasi. Nah, cuman persyaratan aja yang harus disampaikan ke kami. Baik. Tapi dari segi anggaran mereka itu tidak bayar. Wow, Ya. padahal sudah gratis. Terus sistemnya juga dipermudah ya Pak ya? Sistemnya administrasinya dipermudah. juga tidak persulit. Ya, benar. Lalu kenapa masyarakat kita juga belum berbondong-bondong pengusaha pangan ini juga tertarik untuk sertifikasi segera? Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kami juga ya kita juga harus menyadari bahwa kita juga punya kekurangan. Staf kami masih terbatas kan gitu ya. Artinya hari ini kita belum semua kabupaten sudah kita sosialisasi. Tapi hari ini masih kita panggil pengusaha-pengusaha yang karena di dalam sertifikasi ini juga ada namanya harus luas lahannya berapa. Jadi tidak semua pengusaha itu kita sertifikasi lahannya. Karena minimal 1 hektar itu kita sertifikasi. Baik, kalau seandainya masyarakat kita Pak ingin berbelanja pangan yang higienis, yang layak untuk dikonsumsi, apa tanda-tanda dan ciri-ciri khusus bahwasannya ini adalah makanan yang layak dikonsumsi dan ini sudah tersertifikasi? Apakah ada tanda-tanda seperti itu? Nah, inilah yang perlu kami sampaikan pada hari ini bahwa apabila suatu lahan katakanlah produk yang sudah kita sertifikasi itu adanya label Prima 3. Prima 3 itu sudah kita tempel pada
katakanlah buah jeruk yang sudah kita sertifikasi, langsung kita tempel Prima 3. Dan itu maukah di pasar tradisional maupun pasar modern Ya, mall seperti tapi itu? yang sudah ada itu di pasar modern, katakanlah di Sujuya Mall. Nah, saya kemarin itu kami sudah berbicara juga dengan pengusaha di Sujuya Mall, dan itu sangat diharapkan oleh pengusaha di Sujuya hari ini. Karena di daerah kota-kota besar, khususnya katakanlah di Bandung, di Jakarta, itu kalau udah ada sertifikat, sudah ada label Prima 3 itu, masyarakat berbondong-bondong, artinya mencari mana produk yang sudah dijamin keamanan pangannya. Baik. Kalau selama ini kadang-kadang masyarakat juga resah Pak dengan berbagai informasi tentang banyaknya buah-buahan dari bukan produk asli pribumi, katakanlah dari luar, yang mungkin mengandung banyak-banyak zat kimia. Apakah informasi itu benar atau seperti apa? Sebenarnya saya juga kemarin sudah memerintahkan, katakanlah hari ini ada anggur yang di pinggir jalan itu dengan harga katakanlah 20.000 per kilogram ya, 20.000 per kilogram. Nah, memang hasil uji lab kita itu belum kita temukan ada bahan-bahan yang berbahaya ya. Berarti aman sampai saat ini? Sampai hari ini ya bahan berbahayanya ada, tapi belum, artinya masih batas kewajaran dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi nanti kami akan akan kita kaji ulang ya. Kami juga hari ini bekerja sama dengan BP POM itu selalu melihat produk-produk yang tidak wajar beredar di pasaran. Baik, jika tumbuhan dan pangan ini masih dalam batas ambang wajar untuk dikonsumsi oleh tubuh ini, apakah tidak ada efek samping ketika nanti dikonsumsi oleh tubuh kita, Pak? Sebenarnya ya hasil penelitian hasil penelitian kalau masih di bawah batas ambang wajar itu berpengaruh sih. Yang namanya zat berbahaya itu pasti berpengaruh. Nah, inilah hari ini perlu kita tekankan kepada masyarakat kita bahwa masyarakat kita bisa mengkonsumsi katakanlah sayur-sayuran, katakanlah sayur yang betul-betul bebas dari pestisida. Seperti yang hari ini kami selalu di Nakasipan kita itu naungan edukasi pangan kita, bahwa benar-benar produk yang kita hasilkan itu tanpa bahan pestisida dan betul-betul mereka tanpa menggunakan tanah dan itu betul-betul hidroponik. Baik. Nah, dan itu kalau masyarakat ingin mendapatkan pangan yang segar seperti itu tanpa ada zat kimia sama sekali, itu kita dapatkannya dan belinya di mana, Pak? Hari ini mungkin kita belum banyak. Baik, kita coba angkat dulu telepon, Pak. Silakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa yang mana, Bapak? Pak Nasir di Syakwala. Oke, silakan Pak Nasir di Syakwala. Iya, menarik topik hari ini. Saya ingin sampaikan beberapa komentar. Baik. Yang pertama soal pangan di bulan Ramadan. Yang pertama ini yang bukan pangan yang dihasilkan petani. Artinya kan sekarang kita melihat di media massa cukup banyak makanan-makanan yang dijual di pasaran, terdapat pengawet yang luar biasa. Ya, misalnya borak dan sebagainya. Yang diketahui itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana tupoksi Dinas Pangan ini. Apakah termasuk tupoksi Dinas Pangan untuk menertibkan ini? Dan hendaknya kalau memang itu tupoksi Dinas Pangan, tidak hanya dilakukan di bulan puasa saja, karena bahan makanan seperti itu tidak hanya bahaya di bulan Ramadan, di sepanjang bulan, di sepanjang waktu dia tetap berbahaya, formalin misalnya dan sebagainya. Saya ketahui semua sampel mie Aceh yang sekarang diambil oleh POM itu semua. Nah, sejauh mana sekarang peran dari Dinas Pangan untuk ini? Yang kedua, soal pangan yang dihasilkan oleh petani. Saya tidak tahu apakah ini tupoksi pangan atau tupoksi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan. Yang ingin saya sampaikan melalui Pak Bapak Dinas ini adalah
bagaimana ke depan betul-betul secara revolusioner di Aceh ya dilakukan semacam kampanye untuk menggalakkan petani melakukan pertanian secara organik. Tidak seperti sekarang pemanfaatan pestisida yang kebablasan. Boleh saja Pak Dinas mengatakan setelah diuji ternyata belum pada tingkat yang membahayakan. Tapi dari pandangan mata kami yang sering berbelanja hari-hari di pasar Penayung misalnya, itu tomat misalnya apakah dari Medan atau dari Takengon yang kami lihat itu luar biasa itu Pak pemakaian zat pengawet yang kelihatan betul memang, dan saya yakin itu pasti juga akan terinfiltrasi ke dalam bahan makanan tomat itu. Itu juga apakah Tupoksi Dinas Pangan mudah-mudahan ada perhatian. Yang terakhir, yang ketiga, yang saya sangat menarik, ketika Pak Kepala Dinas menyampaikan bahwa sekarang sudah ada fasilitas sertifikasi. Ini Pak Dinas, saya sangat-sangat mendukung hal ini, dan ini sangat penting. Bagi kami petani ya, bukan petani, sebagai pemerhati petani, ini sangat perlu disampaikan ke masyarakat. Kalau Bapak katakan tadi gratis segala macam, ini sangat luar biasa, bagus sekali ini Bapak. Ini Bapak harus turun tidak hanya di Banda Aceh sekitarnya, tapi ke kabupaten-kabupaten lain. Bila perlu di kabupaten, tapi ke pelosok desa Bapak sekalian. Syukur kalau nanti Suduya misalnya. Baik Pak Nasir, kita sudah menangkap pertanyaannya karena keterbatasan waktu kita. Baik, terima kasih Pak Nasir. Baik, kita terus nanti ada pemirsa untuk bisa bergabung bersama kita di 41773. Kita jeda saat. Setelah informasi ini kita akan kembali tetap bersama kami. Melalui Dinas Pangan Pemerintah Aceh mensosialisasikan kepada petani di Aceh agar tergerak untuk mendaftarkan produk pertaniannya, terutama pada produk buah dan sayuran segar. Hal tersebut karena tingkat konsumsi buah dan sayuran di tengah-tengah masyarakat setiap harinya semakin meningkat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mulai memilih produk segar, buah, dan sayuran yang telah memiliki label sertifikasi keamanannya. Salah satu lokasi penghasil pangan terbesar di Provinsi Aceh ialah Kampung Panji Mulia 1, Kecamatan Bukit di Kabupaten Bener Meriah. Para petani wortel sejak jauh-jauh hari sudah tidak menggunakan pestisida lagi dalam bercocok tanam. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan pangan yang dihasilkan. Sistem pengelolaan keamanan pangan yang sudah diakui dan diterapkan secara internasional dikenal dengan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Sistem ini lebih ditekankan pada pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhi mulai dari bahan, produk, hingga ke tahap proses. Sementara di Indonesia, sistem ini diadopsi menjadi SNI 0148521998 yang merupakan sistem analisa bahaya dan pengendalian titik krisis atau HACCP serta pedoman penerapannya. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bermutu, Dinas Pangan Aceh terus mengajak petani di Aceh untuk menggalakkan tanaman yang bebas dari penggunaan bahan kimia dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang di mana pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, mulai dari proses produksi hingga peredaran di tingkat pasar. Sehingga petani sebagai pelaku usaha agribisnis merasa terdorong dan memiliki keinginan untuk mendaftarkan produk hasil tanaman yang benar-benar aman dan bermutu. Keberhasilan penerapan standarisasi melalui sertifikasi produk makanan segar dan aman tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dan produsen semata. Akan tetapi, peran aktif pelaku pasar mulai dari pedagang kecil, menengah, dan besar, baik dari tingkat pasar tradisional maupun modern.
Indonesia adalah karunia seluruh dunia untuk Indonesia. Seluruh dunia untuk Indonesia. Beduk. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di 41773. Bahagia kalau seandainya semua makanan kita semuanya halal, baik, masyarakatnya sehat. Tentu juga pembangunan apapun di Aceh juga akan sehat, juga akan berkembang dengan pesatnya. Karena itu juga bagian amanah dalam kehidupan kita dan ini dimintai pertanggungjawaban ketika kita mengkonsumsi bahan-bahan yang belum baik bagi tubuh kita. Baik Pak, kalau tadi pernyataan Pak Nasir, beliau ada 3 pertanyaan opsi bertanya tadi. Yang pertama tentang beliau melihat selama Ramadan ini kan banyak jajanan-jajanan yang bertaburan di mana saja. Dan waktu itu menemukan banyak mie yang mengandung borak, mengandung semua zat-zat berbahaya. Nah, peranan Dinas Pangan ini apakah tupoksinya atau seperti apa gambarannya? Baik, perlu kami jelaskan bahwa kalau kita berbicara pangan secara keseluruhan, itu semua tanggung jawab Dinas Pangan. Baik. Nah, tapi di sini ada pemisahan. Nah, hari ini Dinas Pangan dia lebih ke pangan segar asal tumbuhan. Itulah yang kita awasi hari ini. Baik. Tapi kalau katakanlah seperti kata Pak Nasir tadi bahwa ada pangan, katakanlah jajanan bulan Ramadan, katakanlah tajil, mie yang mengandung borak. Ini artinya secara tanggung jawab itu lebih ke BP POM. Nah, tapi kami selalu berkoordinasi dengan BP POM hari ini. BP POM hari ini semua kabupaten kota turun mereka menguji tingkat penggunaan borak, pokoknya bahan-bahan berbahaya. Dan bisa kita lihat di koran-koran hari ini, setiap hari BP POM melakukan pengujian di kabupaten kota itu terhadap jajanan pangan Ramadan. Baik. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi bahwa ada pemisahan dia. Kalau Dinas Pangan lebih pangan segar asal tumbuhan. Nah, itu mungkin. Baik, berarti beras juga termasuk ya Pak ya? Beras termasuk Baik. kita. Dan saat ini beras di Aceh sudah bagus atau tidak ada mengandung pemutih untuk biar lebih seperti apa pandangannya? Kalau kita di Aceh rata-rata beras kita masih mengkonsumsi beras dari petani ya. Dan itu higienis. Dan itu higienis. Masya gitu. Allah, alhamdulillah. Dinas Pangan hari ini kita punya Toko Tani Indonesia. Toko Tani Indonesia Center itu memang benar-benar beras dari kelompok tani, dari masyarakat, dari masyarakat. Dan ini juga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat juga Pak? Pasti. Baik. Dan semua kabupaten kota hari ini sudah punya Toko Tani Indonesia. Masya Allah. Baik. Pertanyaan Pak Nasir yang kedua tadi Pak, ini kan tadi kalau tanpa menggunakan zat berbahaya kan sangat bagus ya Pak ya. Bagaimana kontribusi bagi Dinas Pangan untuk mensosialisasikan terus agar masyarakat kita dan pelaku usaha juga di bagian pangan ini tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya? Ya, sebenarnya itu dari awal saya sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah tupoksi kami, tugas kami. Kami tidak bosan-bosannya mensosialisasi kepada masyarakat bagaimana artinya pemanfaatan bahan-bahan berbahaya ini bisa dikurangi kan gitu artinya. Tapi ya katakanlah di hari ini di desa-desa mereka itu kepingin instan ya, kepingin instan. Hari ini disemprot katakanlah pestisidanya, belum seminggu itu sudah dipanen. Nah inilah perlu pemahaman kepada masyarakat hari ini. Apa yang menyebabkan itu tadi? Apakah karena mereka tidak mengetahui tentang bagaimana pengetahuan tentang pertanian ini, atau seperti apa yang mereka pikirkan, atau hanya bisnis? Ya, yang pertama saya sudah sampaikan itu kepingin instan ya. Ya itu kadang-kadang susah juga kita cegah petani ini kan begitu ya. Tapi mungkin lama kelamaan nanti dengan kita selalu kita push berita-berita yang baik, artinya dengan kita sosialisasikan, dengan kita panggil pengusaha-pengusaha, ada nanti pertemuan-pertemuan, nanti lama kelamaan akan berkurang penggunaan pestisida. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan semuanya amin, pemirsa ya. amin. Baik, tadi Pak Nasir juga memberikan apresiasi tentang sertifikasi ini Pak. Apalagi tanpa biaya dan administrasi juga tidak mudah ya untuk didapatkan. Apa
nasihat Bapak dan apa juga pesan Bapak bagi masyarakat yang pelaku pangan agar juga berbondong-bondong untuk sertifikasi, karena juga ini belum signifikan, baru 10% lebih kurang Ya. tadi Pak. Apa pesan Bapak? Saya bukan berpesan, malah berharap kepada masyarakat kita. Katakanlah pengusaha-pengusaha pangan kita ya hari ini. Nah, sertifikasi hari ini pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk kenapa kita bisa berikan sertifikasi gratis ini. Yang pertama, pemerintah daerah sudah menganggarkan anggarannya. Nah, ke depan masyarakat kita benar-benar mengkonsumsi pangan yang betul-betul higienis ya. Yang betul-betul higienis, artinya apalagi kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana kalau kita konsumsi pangan tidak higienis dengan kekuatan berpuasa kita, kan nggak mungkin ya. Artinya, tapi dengan pangan yang sehat, yang segar, puasa kita mungkin lebih lebih tenang, lebih nyaman ya. Dan ibadahnya makin powerful ya Pak ya. Makin powerful. Baik, kalau misalnya katakanlah Pak, sebuah asumsi saja misalnya, katakanlah pelaku usaha ini sudah tersertifikasikan, namun di perjalanan waktu ternyata mereka tidak menepati peraturannya, katakanlah sudah mulai dengan konsumsi menggunakan zat-zat berbahaya. Apakah ada sanksi yang diberikan? Tapi sebelum dijawab kita jeda sesaat dulu Pak ya. Baik, kita terus nanti Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kita di 05141773. Setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami. Kita bangsa besar yang bineka dan disuguhkan yang sejahtera. Indonesia adalah karunia seluruh dunia untuk Indonesia. Seluruh dunia untuk Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Menjelang Beduk dan bersama Dinas Pangan Aceh, Dr. Insinyur Ilyas MP. Bagi Anda yang bergabung silakan di 05141773 karena ini penting banget bukan hanya untuk kita tapi keluarga kita dan juga masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat Aceh semuanya sehat, ibadahnya juga bagus insya Allah ya. Baik Pak, kalau tadi kita ingin melihat katakanlah ini sebuah asumsi dan persepsi saja misalnya. Katakanlah pengusaha pangan ini sudah tersertifikasi berat dengan SOP yang teratur tanpa menggunakan zat-zat yang sangat berbahaya. Jika dalam perjalanan waktu katakanlah setelah sertifikasi mereka melakukan katakanlah dengan pemakaian zat-zat yang berbahaya kembali, apakah ini ada sanksi bagi orang-orang yang seperti ini? Berdasarkan Permentan nomor 8 tahun 99 nanti akan ada sanksi bagi mereka. Nah, tapi yang kita harapkan hari ini pembinaan dari kita ya, kesadaran yang muncul, kesadaran masyarakat kita khususnya pengusaha itu artinya setiap yang sudah kita bina itu artinya kalau minimal dia gimana ya, grafiknya stabil gitu, grafiknya stabil dan betul-betul mereka itu mentaati aturan-aturan yang sudah kita berlakukan. Baik, kalau kita ingin melihat pemerintah Aceh salah satu memprioritaskan tentang pangan ini, betul ya Pak ya? Betul. Dan sekarang sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pangan terhadap mensosialisasi tentang higienisnya makanan pangan ini? Nah, saya bercerita dulu sedikit ini. Kalau kita berbicara dari visi misi Gubernur Aceh, yaitu Pak Irwandi Nova, salah satu di dalamnya ada Aceh Tro. Nah, kalau kita berbicara hari ini Aceh Tro, artinya bukan sekedar kenyang ya, tapi artinya hari tumbuh ini perekonomian juga. Masyarakat bisa mengakses pangan itu. Yang pertama kita berbicara ketersediaannya, kemudian distribusinya bagaimana, artinya, dan yang ketiga yang sedang kita bahas, artinya konsumsi masyarakat benar-benar konsumsi pangan ini aman itu. Betul, baik. Inilah yang disebut mungkin di Aceh dalam tadi. Aceh Tro. Baik, untuk saat ini ketersediaannya sangat mencukupi atau perlu pemasukan dari luar kabupaten, luar daerah yang Kalau lain? Aceh hari ini kalau kita berbicara beras kita surplus ya. Kalau kalau kita kaitkan dengan produksi kita, produksi kita kalau saya tidak salah, memang produksi ini Dinas Pertanian sih, betul. itu sampai mencapai 2,5
juta ton per tahun. Masya Allah. Jadi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk kita, berarti produksi kita di Aceh surplus. Nah hari ini yang mungkin yang jadi bermasalah sedikit pangan kita, artinya mungkin telur. Yeah. Telur itu hampir 80% harus dipasok dari luar itu, dari Medan. Nah kalau kita satu hari itu sampai kita mencapai 1 juta lebih Kalau kebutuhan tumbuhan, telur. buah-buahan dan sayur-sayuran? Kalau buah-buahan ya selain jeruk mungkin ya kita lebih buah-buahan impor sih. Baik. Berarti untuk saat ini himbauan dan harapan kita adalah kesadaran masyarakat kita untuk terus tersertifikasi usahanya. itu pasti. Yang kedua, membiasakan diri juga untuk memakai tanpa zat apapun, kalaupun ada masih datang batas kewajaran. Gitu ya, Pak, ya? Kewajaran, batas Baik. sama. Apa yang paling terpenting lagi yang ingin disampaikan ke masyarakat kita untuk tentang kesadaran pangan ini, Pak? Enggak, sebelumnya ada pertanyaan Pak Nasir tadi. Saya biar karena ini kan belum ada penelpon lain ya. Iya. Pak Nasir juga tadi. Baik, sudah penelpon yang lain, Bapak, Iya, kita coba angkat dulu. oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hashim di Ketapang. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari masyarakat biasa nih Pak. Sebagian besar makanan kita ini secara nasional beras juga ya. Bawang, sayur dan buah itu harus diimpor dari luar negeri atau luar daerah, terutama dari Karo saya dengar. Padahal karena kita nampaknya masih banyak yang terbengkalai. Nah, ini mengapa bisa terjadi hal demikian, Pak? Juga unsur pertanian kita juga tidak kurang. Fakultas pertanian ada di mana-mana. Ini di mana terdapat kesenjangan ini, Pak? Ini masyarakat yang tanya kepada saya nggak bisa menjawab. Iya. Kemudian yang kedua, tadi disebut ada toko pangan Indonesia, Pak ya? Ya, toko tani Pak, toko tani. Ya, toko tani. Toko tani ya. Iya Pak. Ini di mana kalau di Banda Aceh nih? Boleh. Dan kalau kita pergi ke situ apa kelebihannya? Ya. Bila dibandingkan dengan kita berbelanja di pinggir jalan itu ya. Ya. Di Ketapang juga ada dekat jembatan itu. Ya. Yang kadang-kadang buah yang sudah kurang layak makan, kurang layak konsumsi, ini dijual juga karena takut rugi. Maklumlah namanya pedagang, Pak. Ini siapa yang mengawasinya ini? Yang di pinggir jalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hashim. Kita terus nanti Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kita di 0651417773. Baik, kita ingin jawab dulu ke Pak Nasir tadi atau langsung ke Pak Hashim? Sebenarnya bisa sekaligus. Oke, baik, jawab. silakan Pak. Jadi begini, sebenarnya kalau kita berbicara hari ini, Pak Nasir tadi juga menanyakan artinya antara tugas pertanian dengan pangan kan Iya, begitu. korelasinya seperti apa? Korelasinya bagaimana? Artinya Dinas Pangan hari ini, kalau Dinas Pangan itu berbicara masyarakat. Baik. Kalau kita tidak berbicara petani sebenarnya ya, sama seperti pertanyaan Pak Hashim tadi. Siapa yang bertanggung jawab kan gitu ya. Baik. Tapi kalau Dinas Pertanian mungkin mereka berbicara hari ini bagaimana meningkatkan pendapatan petaninya. Tapi kita Dinas Pangan hari ini kita masyarakat. Iya. Saya hari ini khususnya Dinas Pangan bagaimana 5 juta penduduk Aceh itu hari ini bisa mendapatkan pangan dengan mudah gitu. Dan aman untuk harga juga dikonsumsi. terjangkau? Harga terjangkau. Baik. Nah, ini perbedaannya, Pak. Kemudian saya juga jawab juga dengan pertanyaan Pak Hashim tadi bahwa gimana ada toko tani ya. Iya. Pak Hashim, kalau Pak Hashim mau ke toko tani itu ada di Lamprit ada. Itu di Lamprit ada namanya Toko Tani Indonesia Center. Toko Tani Indonesia Center di samping Hotel Hanifi, Pak. Di samping Hotel Hanifi itu apa kelebihan Toko Tani Indonesia? Yang pertama, Toko Tani Indonesia itu kita subsidi ya. Iya, betul. Kita subsidi. Harga beras di Toko Tani Indonesia itu jauh lebih murah
dengan harga yang ada di pasaran. Baik. Dan beras yang ada di toko tani itu kita jamin, Pak, tanpa pemutih, tanpa bahan pengawet. Karena ini dari petani sendiri, Masya Allah. dari kelompok tani. Gitu. Jadi ini produk lokal semua. Produk lokal. Baik. Nah, memang harapan kita ke depan itu ada 9 bahan pokok. Tapi hari ini kita baru bisa siapkan di toko Tani Indonesia Center itu beras, gula, minyak goreng. Ya. Baik. Dan perlu juga kami sampaikan, Pak Hasyim, bahwa antara Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan kita selalu koordinasi ya. Betul. Artinya inilah Pak Gubernur kita hari ini. Hebat Pak Gubernur kita hari ini. Bagaimana sinergisitas antara dinas ini bisa Saling korelasi semua ya Pak ya. saling korelasi. Tadi Pak Hasyim juga menyinggung tentang, katakanlah beliau melihat tentang makanan banyak dipasok dari luar Pak, dari daerah lain gitu. Padahal lahan-lahan di Aceh cukup sangat banyak produktif, tetapi belum diberdayakan seperti itu. Apa yang melatar belakangi hal itu belum signifikan saat ini? Nah, sebenarnya kalau saya jawab ini agak tersinggung sedikit mungkin Pak Hasyim. Sebenarnya Tapi ini masyarakat yang bertanya Pak. masyarakat sendiri perlu bertanya, apa yang sudah saya perbuat hari ini kan Allah. begitu. Baik. Tanah saya luas, kenapa saya hari ini malas kan begitu ya. Saya Pak Hasyim, saya lama di Bandung Pak. Saya di Jawa Barat itu 11 tahun. Kalau di Jawa Barat itu, jadi informasi pertanian itu dikejar Pak. Tapi kalau di kita begitu kita kasih informasi pertanian itu menghindar gitu. Apa mungkin karena ini salah satu asumsi bahwasanya mungkin bekerja di ranah pertanian belum stratanya bagus, atau seperti apa mungkin pandangan masyarakat kita? Ya karena kita masih bekerja untuk konsumsi rumah tangga Pak. Kita masih belum untuk belum untuk bisnis. Tapi kalau di daerah-daerah katakanlah nggak usah di luar negeri, di Thailand lah, katakanlah misalnya di Jawa itu, mereka itu udah bisnis Pak. Jadi benar-benar itu kalau kita lihat petani itu benar-benar skala usahanya sudah memenuhi syarat untuk bisnis gitu. Baik. Berarti dengan lahannya masih belum produktif, masih banyak lahan yang kosong di Aceh ini, salah satu opsinya adalah karena masyarakat kita belum rajin saat ini. Bisa seperti itu? Ya, kalau saya menilai sebenarnya ini tupoksi Dinas Pertanian. Oh iya, baik. Mudah-mudahan ini juga tersampaikan. Tapi hari ini saya atas nama Dinas Pangan berharap begini. Cobalah budaya kita itu, budaya kerja kita itu. Hari ini tanah kita seperti kata Pak Hasyim luas. Kenapa kita selalu pasok dari luar gitu? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita mau produksi, katakanlah untuk skala rumah tangga aja, kita tidak perlu harus impor dari katakanlah dari Medan gitu. Jadi cukup untuk minimal untuk konsumsi rumah tangga. Dan kalau udah untuk pribadi pasti akan terjaga kualitasnya makin bagus ya Pak ya. Dan di Dinas Pangan juga hari ini kita sudah katakanlah ada kawasan rumah pangan lestari ya. Baik. Itu kegiatan kita. Betul. Salah satu kegiatan kita hari ini kawasan rumah pangan lestari. Itu kita bagi bibit-bibit untuk ibu-ibu, katakanlah untuk ibu-ibu PKK ada 20 orang kita bagi. Nah, ini tujuannya apa? Jadi untuk pemenuhan gizi keluarga. Allah. Baik Pak, kalau seandainya katakanlah ada masyarakat kita punya lahan, tetapi dia tidak punya ilmu untuk bagaimana belajar menanam yang bagus, higienis semuanya. Lalu dia ingin konsultasi ke Dinas Pangan, apakah ini bisa? Saya rasa begini, itu lebih tepatnya ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Baik, kalau seandainya Dinas Pangan Aceh mendorong keterlibatan masyarakat untuk menjaga keamanan pangan, seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Iya. Nah, ini baru tupoksi kami. Ya, kalau kita berbicara keamanan pangan, ini adalah tupoksi kami ya. Tupoksi kami artinya hari ini kita selalu mensosialisasi khususnya kepada 23 kabupaten kota yang ada di Aceh hari ini, minimal kita panggil petugas-petugasnya dulu. Jadi
Kalau kita berbicara dinas pangan di kabupaten kota juga ada dinas pangan hari Iya. ini. Jadi kita saling koordinasi. Jadi kita panggil kelompok-kelompok itu, kita panggil ke Banda Aceh, kita berikan sosialisasi. Iya. Dan melalui mungkin media-media, videotron kita itu selalu kita lakukan. Baik, dan pemirsa bagi Anda mungkin juga yang ingin bertanya-bertanya tentang keamanan pangan, mungkin karena waktu kita yang juga mungkin tidak terlalu lama, maka pemirsa bisa mencatat nomor kontak person, nanti bisa ditanyakan di telepon atau juga bahkan dihubungi kembali. Silakan di 0812 6930 717, 0812 6930 717 dengan nanti akan dijawab oleh saudari Sri Ratna Juwita MT. Silakan ditanyakan ke nomor kontak seperti itu, Pak ya. Ya. Berarti ini salah satu dinas pangan ini cukup terbuka bagi masyarakat kita ya, Pak ya. Oh, pasti. Wah, Masya Allah. Nah, tinggal masyarakat kita saja yang betul-betul mau menjemput bola karena ini berkaitan tentang kesehatan masyarakat kita dan kita juga. Bahkan ini juga bisa jadi bisnis juga bagi masyarakat kita. Betul, Pak? Ya, Betul? Baik. Selanjutnya kalau kita ingin lihat tadi, kenapa tumbuh-tumbuhan, makanan itu harus disertifikasi? Kan mungkin bagi masyarakat kita mungkin terlalu ribet jalurnya, malas, perjalanan jauh, terus saya tinggalnya di daerah pedalaman, bagaimana mau disertifikasi? Apa pandangan Bapak kalau seandainya pertanyaan itu muncul? Enggak, kita lebih ke melihat untuk keamanan pangannya ya. Artinya hari ini kenapa dinas pangan hari ini berkoar-koar setiap hari, setiap bulan tentang keamanan pangan ini. Nah, ini tidak lain tidak bukan artinya hari ini kalau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat hari ini tidak higienis, tidak aman, makanya ada istilahnya sekarang stunting gitu. Iya. Ya, artinya Belum bayi memenuhi yang gizi. tumbuh itu Iya. tidak sesuai dengan Iya. dengan umurnya kan Baik. gitu. Jadi inilah yang perlu kita arahkan kepada masyarakat. Baik. hari Kira-kira untuk saat ini sedikit saja Pak, bagaimana kondisi keamanan pangan kita? Apakah sudah aman atau belum? Kalau yang sudah aman, artinya seperti saya sampaikan tadi bahwa masih di batas wajar. Baik, dia. alhamdulillah. Berarti masyarakat kita bisa sehat, bisa segar, dan puasanya makin produktif ya Pak ya. Amin, Insya Allah. amin. Baik Pak, sudah di penghujung program kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini dan ilmunya. Dan terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan dan berkontribusi bersama kita di sore hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas Ya, ilmunya. makasih. Alhamdulillah.